Halo teman-teman, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal, manfaat, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran agregat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, memperbaiki perekonomian secara umum merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik, diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja akan meningkat. Yang ketiga, mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal. Yang keempat, mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal adalah bagaimana mengatur alur pengelolaan pendapatan serta potensi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan perekonomian. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Dalam penerapan fungsi ini, kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Yang kedua, fungsi distribusi. Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pada fungsi stabilisasi, ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang, kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan pembayaran transfer. Dan yang ketiga, menurunkan pajak. Yang kedua, ada fiskal kontraktif. Kebijakan ini diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menurunkan pembayaran transfer. Yang ketiga, menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pun memiliki instrumen yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah bagian berikut. Yang pertama, ada pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar. Besar kecilnya pajak yang dipungut pemerintah sangat mempengaruhi penerimaan anggaran. Oleh karena pengaruh yang cukup besar bagi penerimaan negara, pajak merupakan instrumen utama yang paling efektif untuk mencapai tujuan fiskal. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah telah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Dalam APBN terdapat pos belanja gaji pegawai dan pos belanja barang atau jasa. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi merupakan pemberian intensif dari pemerintah bagi masyarakat agar harga barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat ada pinjaman publik. Ada kalanya jumlah belanja negara yang tertera pada APBN lebih besar daripada penerimaan negara. Padahal untuk melaksanakan program-program pemerintah, penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Jika penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, pemerintah dapat meminjam dana pada pihak lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dan dampak kebijakan moneter dan fiskal. Masih mau lanjut nggak nih?
Lanjut aja yuk. Terdapat 3 manfaat yang dapat diambil dari penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Stabilitas ekonomi adalah hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator stabilitas ekonomi yaitu pengangguran yang semakin menurun dan tersedianya kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi akan terwujud dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan situasi ekonomi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, terkendalinya inflasi. Mengendalikan angka inflasi merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Inflasi yang tinggi menyebabkan masalah ekonomi yang sangat serius. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan moneter bagi perekonomian. Yang pertama, mengendalikan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bank dapat dikendalikan pemerintah melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank melalui otoritas moneter. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga bank. Yang kedua, menjual atau membeli surat berharga. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui BI membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, jumlah peredaran uang akan naik. Yang ketiga, cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro, wajib minimum atau kas ratio, yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang, berlaku sebaliknya. Yang keempat, pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, Capital, Character, Capacity, Condition of Economics, dan Collateral, akan mengurangi jumlah peredaran uang. Dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Yang kedua, pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan masyarakat maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, pajak. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Adapun kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi.